Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Masaul khair. Masa Unur. Masa Nur. Kaifa halukum? Anda bikhair, hari alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah khair. bikhair. Baik, Alhamdulillah. hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita malam hari ini. Jadi abang dirinya karena bukannya kita. Iya. Dia kami. Bentar. Hmm, Ini dulu Zat. Di mute ya ininya ya, tolong di mute ya. Oke. Baik, eh, hari ini kita akan masuk ke pembahasan kita yang malam hari ini, yaitu huruf kata bantu yang masuk di dalam kata kerja atau eh, kata bantu yang masuk di fi'il. Kata bantu yang masuk di fi'il. Di sini ada banyak ya. Ada nawasib. Nawasib itu harfu nasbin. Nanti si fi'ilnya harokatnya berubah jadi fathah. Oke? Kalau dia kemasukan huruf yang ini. Oke? Di sini saya akan jelaskan dulu harfu nasbin itu apa sih harfu nasbin itu? Harfu nasbin itu namanya kata bantu, yang membawa arti ketika dia masuk itu dia mengubah arti yang tadinya fiil mudhari, dia mengubah keterangan nanti. Kata bantu keterangan. Kata bantu keterangan yang ada di ini, kata bantu keterangan yang masuk di fiil mudhari. Di sini harfu nasbin ini hanya masuk di fiil mudhari. Fiil mudhari itu sebuah kata kerja yang menunjukkan waktu, kata kerja yang menunjukkan waktu sesuatu terjadi atau sesuatu yang sedang terjadi atau yang akan terjadi. Itu namanya fiil mudhari. Kemarin saya kirim yang di grup itu dua jenis, ada fiil madhi dan fiil mudhari. Yang pertama disebutkan itu fiil madhi, yang kedua disebutkan itu fiil mudhari. Di sini ada huruf yang khusus yang hanya bisa masuk di fiil, kata kerja. Di sini saya akan inikan aja, saya akan jelaskan. Pertama nawasib, perhatikan. Pertama nawasib. Di sini ada an, pertama ada an. Di sini ada an, lan, idan, ada kai, ada lamul kai, ada lamul juhud, ada lamul juhud. Lamul juhud nanti kita ini dulu, kita lewat dulu yang lamul juhud karena ini butuh pembahasan. Ada hatta, ada fa, ada au, ada waw. Di sini au dan waw nanti kita ini dulu karena kita lewat dulu ya au dan wawnya. Ada fa. Baik, pertama ada an. An itu namanya harfu nasbin wa masdarin namanya. Jadi an itu nanti datang, oke? An itu menasobkan yang setelahnya. Contoh misalnya, uridu an usollia. Kita bilang uridu an usollia. Atau misalnya di sini ada kata kerja, saya share screen yang di Word-nya. Atau saya copy aja sebentar. Saya copy sedikit yang dari ini. Bentar ya. Eh, sebentar, sebentar. Ustaz, Oke. tanya sedikit Ustaz. Eh, Pembagian kelima hurufnya maksudnya apa? kalau pembagian kelima huruf ini maksudnya Huruf itu pembagian termasuk kata dari bantu. kalimat. Huruf itu kalau di dalam bahasa termasuk dari kalimat. Oke? Termasuk dari kalimat. Kalimat itu kata. Huruf itu salah satu jenis dari kata dalam bahasa Arab. Jadi ini maksudnya pembagian kata bantu. Pembagian kalimat di dalam pembagian kalimat. Kalimat itu kan kemarin saya jelaskan ada tiga. Ada huruf, ada fi'il, ada isim. Di sini macam dari salah satu dari macam dari kalimat itu termasuk huruf. Huruf. Oh, Oke? gitu. Tadi saya bilang Pembagi. harfu nasbin ini hanya masuk di fi'il
mudhari. Oke, harfu nasbin hanya masuk di fi'il mudhari. Oke, paham? Paham ya? Paham. Harfu nasbin hanya masuk di fi'il mudhari. Di sini harfu nasbin. Perhatikan. Ada an, ada lan, ada idzan, ada kai. Yang pertama an dulu. An itu harfu nasbin, oke, harfu yang menasobkan, wa masdarin. Jadi kalau ada an, itu dia pengganti masdar. Masdar itu, saya udah bilang kemana, masdar itu bentuk isim, masdar itu isim, masdar itu adalah isim yang tidak perbedaannya masdar sama fi'il itu, kalau masdar itu sama sebuah pekerjaan juga, oke, fi'il juga sebuah pekerjaan, cuma bedanya kalau fi'il itu dia terkekang oleh waktu, ada keterangan waktunya. Cuma kalau masdar itu sebuah perlakuan tapi tidak ada keterangan waktunya. Contoh misalnya as-sholatu, sholatu, as-sholatu, sholat. Kalau kita bilang as-sholah, udah sholat aja, sebuah kegiatan, Ya. sebuah kegiatan sholat, sebuah ibadah, kegiatan ibadah, as-sholah, kita bilang as-sholah, udah, itu sebuah pekerjaan tapi dia tidak ada keterangan waktunya. Oke. Ini penjelasannya agak panjang ya. Jadi harfu an itu kita bilang harfu nasbin wa masdar, huruf nasab yang masdar. Jadi artinya kita bilang misalnya an di sini ada yashroba misalnya di sini. Yashroba. An yashroba, kita bilang an yashroba. Oke. Misalnya di sini sebelum an itu harus fi'il. Sebelum an harus fi'il. Misalnya yuridu yuridu an yashroba misalnya. Yuridu itu mau. Yuridu an yashroba. Atau kita bilang yuridu asyurbu. Yuridu syurbu. Asyurbu itu masdarnya. Oke. Uridu an ashroba misalnya. Oke. Di situ kita lewat dulu. An dulu kita lewat dulu an. Nanti penjelasan ininya saya jelaskan secara ininya. Setelah di bawah nanti, setelah kita ketemu penjelasan tentang masdar. Kita lanjut dulu an. An kita lewat dulu. Di sini ada lan dulu, lan. Lan itu artinya tidak atau tidak akan. Oke? Lan itu artinya tidak akan. Tidak akan di masa depan. Perbedaannya tidak akan di masa depan. Oke? Misalnya, kalau di sini yashrobu, apa artinya yashrobu? Minum. Minum. Kalau kita bilang lan yashroba, artinya apa? Tidak akan minum. Tidak akan minum. Tidak akan minum. Tidak. Oke? Yashrobu itu minum. Lan yashroba itu tidak akan minum. Oke? Misalnya kalau saya bilang lan yadhhaba, artinya Tidak akan pergi. tidak akan pernah pergi atau tidak akan pergi. Oke? Tidak akan. Ada di dalam Al-Qur'an sebuah ayat lan tanalu albirra. Tidak akan kalian mendapatkan kebaikan, birro. Lan tanalul birra. Oke? Lan itu artinya tidak akan, artinya. Apa artinya? Tidak akan. Di sini qara'a yaqra'u. Qara'a yaqra'u. Kalau bahasa Arab apa bahasa Arabnya? Tidak akan membaca. Lan yaqra'a. Lan yaqra'a. Oke? Lan yaqra'a. Paham yang ini? Paham? Insya Allah. Pertanyaan. Insya Allah. Takut ada yang belum paham. Mau bertanya Saya masih bingung sih Coba, Ustaz. satu dulu. tadi, halo? Ya, coba. Tadi kan yashrobu itu fiil ya asalnya saat terikat waktu. Berarti kalau yashrobu artinya sedang minum gitu. Yang mana? Yashrobu itu sedang minum. Ya, dia sedang minum. Kalau dikasih an itu jadi masdar, tidak Jadi terikat masdar waktu. ya. Kalau dikasih an jadi masdar ya. Oh, jadi tidak ada lagi kata-kata apakah sedang minum atau ya sedang minum. Jadi sedangnya hilang gitu ya. Kalau ayat Takdirnya masdar, takdirnya masdar. Cuma keterangan waktunya tetap mudhari. Oh iya. Oke.
Oke. Uswa. Afwan Ustadz, ini yang harfun nasbin, Hmm. saya masih kurang paham. Ini hanya masuk di fi'il mudhari, bisa mengubah kedudukan apanya ya Ustadz? Keterangan ininya, keterangan ininya, mengubah keterangan. Keterangan, Tadi kan kita keterangan bilang apanya? yashrobu itu kan minum. Dia berubah Ya. artinya karena kemasukan harfu nasbin. Jadi lan yashroba, tidak akan minum. Jadi Oh. awalnya bu menjadi ba gitu kali ya Tad. Itu ininya apa? Alamatul i'rabnya. Tadi kita bilang harfu nasbin itu nasab itu kemarin kita bilang apa nasab itu? Fathah. Fathah, oke? Maka yang tadinya yashrobu jadi yashroba. Oke, lan yashroba. Iya. Lan Jadi yashroba. berubah maknanya juga ya Ustadz. Berubah maknanya. Syukuran Ustadz. Oke, yang selanjutnya. Pertanyaan yang lan udah jelas ya. Kalau untuk untuk pemula agak sulit memahami. Jadi saya yang cari yang gampang apa. Nanti kalau ada yang tanya, kalau kalian udah pernah belajar tanya lagi. Kalau belum jelas nanti tanyakan ke saya. Oke. Nah, ini Ustaz. Coba. Jadi lam itu kan menasabkan fi'il mudhari tadi. Jadi misalnya yasrobu jadi yasroba Ustaz. Nah, itu ini makna waktu yang sebelumnya ada di fi'il mudhari berubah apa atau enggak? Tetap dia fi'il mudhari. Dia berubah jadi fi'il mustaqbal. Lan yashroba. Dia tidak akan minum. Jadi yang ke depan. Sesuatu yang sedang terjadi atau yang akan terjadi. Waktunya dia tidak berubah. Tetap fi'il mudhari menunjukkan sesuatu yang sedang terjadi atau akan terjadi. Jadi mungkin maksudnya kalau hukum asal fi'il mudhari itu kan sedang terjadi. Nah, akan terjadinya itu mustakbalnya itu karena kemasukan lan gitu maksudnya, Ustaz. Bisa diartikan seperti itu. Oke? Paham? Oke. Oke. Kita lanjut dulu ya. Selanjutnya ada idzan. Idzan itu sebuah jawaban dari fi'il. Sebuah jawaban dari fi'il. Oke? Kalau begitu. Perhatikan dulu. Kak idzan, contoh di sini. Misalnya godan ikhtibar. Kamu bilang ke teman kamu. Godan imtihan. Apa artinya godan imtihan? Besok ujian. Besok ujian. Ujian. Kita bilang ke teman kita, idzan nadrusa. Kayak gitu. Idzan nadrusa. Maka kita akan belajar. Paham nggak? Lagi misalnya. Contoh misalnya saat coba di sini aja. Jam saya. Saatika. Ata yakti itu datang artinya. Ata yakti. Bikin contoh-contohnya. Iya, inilah. Ata yakti artinya datang. Ata yakti. Saatika. Saya akan datang kepadamu. Idzan misalnya. Idzan adribaka. Maaf. Idzan adribaka. Maka saya akan memukulmu. Kayak gitu contohnya. Idzan itu jawaban dari pekerjaan sebelumnya. Oke, paham nggak? Ya. Coba. Jadi, Satu orang coba angkat tangan coba. Siapa yang mau? Apa ya? Contoh lagi misalnya. Tadi kita bilang godan imtihan. Besok imtihan. Besok adalah hari ujian. Idzan nadrusa. Maka ayo belajar. Idzan nadrusa. Maka kita ayo belajar. Oke, idzan nadrusa. Maka kita belajar. Itu jawaban dari setiap sesuatu pekerjaan atau kejadian. Uswa. Suatu nafsu. Berarti kalau sebelum izin itu harus ada fi'il mudhari lagi ya Ustaz? Sebelum izin harus ada fi'il mudhari atau keterangan yang perlu jawaban. Oke. Oh, iya.
Izan itu maka artinya kalau kita bilang maka. Oke? Paham, Ustaz. Misalnya contoh lagi misalnya. Uhibbul qurra misalnya. Uhibbul qurra apa artinya uhibbul qurra? Ahabba yuhibbu. Saya menyukai. Yang menyukai. Oke, sebelumnya saya jelaskan dulu ya di sini. Kalau di sini yajlisu, jalasa yajlisu itu menunjukkan dia laki-laki ya. Tapi kalau kita pengen saya yang melakukan, kalian tinggal hilangkan aja ya-nya. Hilangkan ya-nya, harokat yang dibiarin. Oke, hilangkan ya-nya diganti jadi ini. Diganti jadi alif. Oke, diganti jadi alif di situ. Misalnya yajlisu jadi ajlisu. Saya duduk. Oke? Duduk. Oke. Contoh misalnya. Uhibbul qurra. Apa artinya uhibbul qurrata? Saya menyukai. Saya menyukai Papan tulis. saya qurra, bukan sabura. Main bola. Saya menyukai bola. Bola. Uhibbul qurra. Saya menyukai bola. Idzan nal'aba. Besok maka ayo kita main. Idzan nal'aba. Oke? Idzan itu artinya maka kalau kita Maka dari itu. maka dari itu. Oke? Maka dari itu. Kalau Idzan. begitu bisa, kalau begitu. Kalau begitu, bisa kalau begitu, maka dari itu. Kalau gitu. Oke. Bisa. Ash'uru apa lagi misalnya? Ana susah bahasanya apa yang pas ya? Uridu to'am Besok misalnya. libur. Uridu to'am. Apa teh uridu to'am? Saya ingin Makanan. Uridu to'am. Saya ingin Saya mau makanan. Atau uridu arus. Saya mau nasi. Idzan na'kula. Masak gitu ya Ustaz. Idzan Ustaz ya. na'kula. Maka ayo kita kita makan. makan. Ayo makan. Maka dari itu kita makan. Saya mau nasi. Artinya. Ya, bisa juga. Bisa juga kan. Paham? Makan tuh sisa. Ayo, pertanyaan dulu, silahkan coba. Ini cerita jawab syarat bukan, Ustaz? Beda lagi. Beda. Nah, nanti ada syarat di bawah yang ini. Izan isi jantung. Oke? Kriteria lain Ustaz. Dan tadi kan fi'il mudhari atau kata apa? Kata yang bisa sebelum ini. Apa yang sebab menjadi akibatnya. Jadi kata-kata sebelumnya itu menyebabkan timbulnya jika yang di situ biasanya bahasa Arab. Kalau menurut kaidah. Bisa kaidahnya seperti itu. Semua yang nasab ini rata-rata gitu, sebab akibat atau sebab alasan. Oke? Sebab alasan dia melakukannya apa? Kalau ini sebab akibat, kalau idzan. Sebab akibat. Oke? Kayak gitu ya. Nanti sedikit-sedikit belajar ya. Takut yang awal baru belajar akan merasa sulit. Tapi yang penting tahu aja dulu. Idzan itu harfu nasbi. Oke? Dan status hami ila motor itu kan bendara. Oke? Kita lanjut dulu. Ada kai. Kai itu agar artinya. Kai itu artinya agar. Ada kai, ada lamul kai. Lamul kai itu sama. Contoh misalnya. Soli. Atau fi'il amr. Biasa kai itu diawali dengan fi'il amr. Atau misalnya idhab. Apa artinya idhab? Pergilah. Idhab kaitan jaha. Atau supaya engkau berhasil. Idhab supaya kalian berhasil. Kai itu artinya supaya. Kai ini dia nyambung sama fi'il mudhari. Fi'il amr kali ya. Fi'il amr sebelumnya. Sebabnya. Sebab alasannya. Agar, artinya agar. Sebab akibat, maaf, sebab dan akibat. Idhab kaitan jaha. Pergilah agar kamu sukses. Berhasil. Agar kamu berhasil. Udrus. Apa artinya udrus? Belajarlah. Belajarlah. Kaitan jaha.
Supaya kau berhasil. Agar kamu berhasil. Ijtahid. Rajinlah. Bersungguh-sungguhlah. Kaitan jahat. Agar kamu sukses. Oke, soli. Kaitan khulal jannah. Jadi kai itu adalah artinya supaya, agar. Kata sambung. Oke. Contoh misalnya di sini ada ini nggak? Ada yang pas nggak ya? Perhatikan, saya share aja screen-nya. Kayak ini. Kesini-sini agak ini baru awal, tapi yang penting kalian tahu aja dulu. Karena harfu nasbin ini dia masuk di fi'il. Nanti untuk seterusnya kalian yang penting menghafal banyak fi'il aja. Nih, contoh misalnya darasa yadrusu. Saya belum mengajarkan cara buat fi'il amr ya. Nanti ada sesinya. Darasa yadrusu, kalau fi'il amrnya udrus misalnya. Udrus. Udrus itu artinya belajarlah. Udrus. Buat ininya ya, pokoknya. Bentar. Udrus itu fi'il amr apa? Fi'il amr itu kata perintah. Fi'il amr itu kata kerja perintah artinya. Udrus. Ada udrus. Masuk kai. Kai itu artinya apa tadi? Agar. Belajarlah belajarlah agar kai Tanjaha. Agar Belajarlah sukses. supaya kamu sukses. Sukses. Supaya kamu sukses. Udrus. Oke. Makanlah supaya kamu kenyang. Oke, makanlah supaya kamu kenyang. Kul. Kai tashba. Tashba. Oke, kayak gitu ya. Nah, dulu, jadi kai itu artinya agar. Kalian ini aja dulu, tulis dulu arti-artinya. Iya. Oke, nanti kita belajar pengaplikasiannya kayak gimana. An, lan, idzan, kai. Selanjutnya ada lamul kai. Lamul kai itu sama artinya. Udrus litan jaha. Lamul kai itu sama dengan kai. Namanya lamu ta'lil. Kai sama lamul kai itu sama. Penggunaan gimana, Ustaz? Seperti tadi, udrus. Di sini udrus, perhatikan ininya. Lamu kai. Lamul kai itu sama dengan ini. Udrus, kainya dihilangkan. Udrus. Udrus litan jaha. Jaha. Litan jaha. Namanya lamu ta'lil. Atau kita bilang likai tanjaha, bisa. Likai tanjaha. Oke, likai tanjaha atau litan jaha. Udrus litan jaha. Itu kayaknya untuk. Dia nggak ada merubah baris. Gimana? Dia bisa merubah baris nggak? Likai itu. Likai berubah baris gimana? Berubah baris. Tetap jadi nasab. Tetap jadi nasab. Tetap jadi nasab. Oke. Lalu hatta. Hatta itu dia artinya sampai. Hatta itu artinya sampai. Sehingga. Contoh misalnya ijtahid atau ijtahid hatta misalnya hatta tamuta sampai kamu wafat atau sampai kamu mati, bersungguh-sungguh sampai kamu mati misalnya. Atau misalnya hatta sama sampai artinya hatta itu sampai. Matanya mati. Mata itu kapan tuh? Tamut. Beda mata sama mata. Beda. Mata dengan mata. Oke. Perhatikan ini dulu ya. Kalau agak sulit ini aja dulu. Tulis arti-artinya karena harfu nasbin ini perlu pembahasan yang sangat panjang. Nanti kita diskusi di grup. Yang penting kalian tulis aja dulu arti-artinya. Harfu nasbin ini nyambung sama fi'il mudhari. Oke, harfu nasbin nyambung sama fi'il mudhari. Fa, au sama waw kita lewat dulu, kita ambil lan, idzan, kai sama lamul kai. Sama hatta. Hatta itu ilaan, sampai artinya. Selanjutnya
Di sini yang nasab. Jadi yang nasab itu artinya tadi apa definisinya? Menasabkan Menasabkan atau menfathahkan fiil fi'il mudhari yang asalnya domah menjadi fathah. Oke, jadi yang tadinya yaktubu jadi yaktuba. Yang tadinya yaqra'u jadi yaqra'a. Oke. Sub bil fathah. Oke. Nanti kita lihat. Kalau an artinya apa ya? An itu namanya masdar, an masdar ya namanya. An itu kita bilang akan aja, akan. Uridu an aqra'a. Saya mau baca. Kalau bahwa Jundul, apa? Ada pertanyaan? ada juga di artinya sering di arti itu an tuh bahwa artinya Zat. Gimana itu Zat? Yang mana yang an? Ya, yang an. Artikan seperti itu juga nggak apa-apa. Tapi an itu pengganti masdar. Karena kita tidak bisa menyambungkan dua fi'il. Di dalam dua fi'il tanpa pemisah. Jadi an itu dia pemisah antara kedua fi'il. Oke? Misalnya uridu usolli, nggak bisa kita bilang uridu usolli. Kita bilangnya uridu an usolli ya. Atau kita bilang uridu sholah. Jadi an itu sebagai pemisah antara kedua kata kerja. Jadi dua kata kerja di dalam tanpa ada pemisah itu nggak bisa tidak bisa. Jadi harus ada pemisahan. Oke? Yang masuk kita lewat dulu karena di sini yang pemula-pemula mungkin menemukan kesulitan. Kita lanjut dulu. Lan itu tidak akan, idzan jawaban, oke? Atau maka dari itu, kai agar, lamul kai agar juga, hatta itu sampai. Kita lanjut dulu. Ada yang jazm. Jazm itu mensukunkan. Okay? Jazm itu sukun. Oke? La tahzan. La tahzan. Innallaha ma'ana. La tahzan atau pernah dengar nggak la tahzanu? La tahzan. Di dalam ayat la tahzan. Betul ya? La tahzan. La tahzan. Maka di situ disukunkan karena jazm. Oke? Jazm disukunkan. Yang jazm di sini ada lam sama lamma. Lam sama lamma. Oke? Lam sama lamma. Tadi fiilnya mana? Tadi saya nulis fiil. Lam sama lama. Perhatikan. Perhatikan di sini. Ada lam sama lamma. Lam artinya tidak akan sama sekali. Atau artinya tidak kalau lam itu. Oke? Lam artinya tidak. Lam yalid walam yulad. Lam yalid walam yulad. Alam aqul lakum. Lam yalid tidak walam diberanakan. yakul lahu kufuwan ahad. Lam artinya tidak. Oke? Lam artinya tidak. Jadi benar-benar tidak akan terjadi. Oke? Lam ya'ti atau lam yusolli. Lam yusolli. Artinya bisa diartikan belum sholat atau belum sholat sampai belum sholat. Belum atau tidak. Huwa lam yusolli. Dia tidak sholat. Artikan. Oke? Perbedaannya sama lama, kalau lama itu sesuatu belum terjadi sampai kalian berbicara, waktu berbicara itu. Belum terjadi. Jadi lam itu sama lama satu makna. Oke? Cuma kalau lam itu dia sudah terjadi lama, sudah terjadi lama atau udah selesai kegiatannya. Tapi kalau lama itu artinya belum datang sampai sekarang, tapi dia akan datang. Diprediksi dia akan datang kalau lama. Kalau ustadz, kalau ada bilang ustadz lam ya'ti. Ustadz lam ya'ti. Artinya apa? Ustadz tidak akan datang. Ustadz tidak akan datang. Oke? Kalau kita bilang ustadz lamma ya'ti. Ustadz belum datang. Ustadz belum datang, tapi diprediksi akan datang. Akan datang. Oke?
Ustaz diprediksi akan datang. Tapi kalau lam itu diprediksi tidak akan. Perbedaannya. Oke. Tapi kita lam itu juga bisa diartikan artinya belum. Oke. Paham ya? Kita buka contohnya. Perhatikan di sini. Perhatikan kata kerjanya. Kita ambil yadhabu. Yadhabu. Tadi jazam itu jadi apa harokatnya? Sukun. Sukun. Oke. Lam. Jazm ini harokatnya sukun. Lam yadhab. Di sini ada lam yadhab. Lam yadhab. Apa artinya lam yadhab? Dia tidak akan Dia datang. tidak akan pergi. Oke? Lan yadhab. Dia tidak akan pergi. Oke? Kalau lamma yadhab, lamma yadhab. Huwa lamma yadhab. Dia belum pergi. Tapi diprediksi dia akan pergi. Tapi diprediksi akan pergi. Oke? Kalau kita bilang lam yadhab, dia belum pergi, tapi dia diprediksi tidak akan pergi. Oke? Jadi kalau istilahnya dia prediksi. Kalau lama itu prediksinya akan terjadi, kalau lam prediksinya tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Oke? Lam yalid wa lam yulad. Tidak lam yalid tidak dilahirkan dan tidak juga tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, tidak dilahirkan. Tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Tidak akan sampai kapanpun tidak akan. Yang mana sukunnya ini? Kalau lam yadhab. Lam yadhab artinya belum datang, tapi diprediksi tidak akan datang. Lam yadhab. Kalau kita bilang lamma ya'ti atau lamma yadhab. Oke? Dia tidak akan diprediksi akan datang. Belum datang tapi diprediksi akan datang. Jadi lam sama lamma itu artinya belum aja, artinya belum. Perbedaannya keterangannya aja. Oke? Paham? Insyaallah, Tad. Oke. Pertanyaan dulu coba. Kita udah agak jauh ini, takut ada yang belum ini. Belum. Ini, Tad. Mana, Tad? Tafadhol. Oke. Syukran, Tad. Untuk yang tadi Ustaz bilang yang la tahzan itu sepertinya tidak termasuk golongan yang nasab ya Ustaz ya. Itu bukannya la nahi ya tadi. La itu ada dua. La itu ada nafi, ada nahi. Kalau nahi dia termasuk dari jazim, jawazim. Tapi kalau la nafi peniadaan tidak, itu masuknya ke rofa, marfu. Kalau yang la tahzan itu masuknya kemana Ustaz? Nahi. Jangan artinya. Iya. Oke. Tapi tetap ya Tad, boleh la tahzan, boleh la tahzanu ya. Artinya kepada yang banyak ataupun kepada satu orang boleh ya. Betul, ya. Oke. Syukran. Jazm paham ya, kalau jazm lam sama lamma itu satu makna, artinya belum. Tapi kalau lam itu dia diprediksi tidak akan terjadi. Kalau lama diprediksi akan terjadi. Oke. Kalau kita bilang lam ya'ti al-ustad atau lam yazhab al-ustad, artinya ustad itu belum berangkat, tapi diprediksi tidak akan berangkat. Oke, sampai sekarang. Tapi kita bilang lamma yazhab al-ustad, ustad belum berangkat tapi akan berangkat. Oke. Lanjut. Ya, ini semuanya masuknya mudhari semua Ustaz ya. Nggak Yang ada mana? fi'il madhi ya. Kalau lam Masuknya ke fi'il mudhari. lam dengan fi'il mudhari aja ya. Masuk ke fi'il mudhari. Oke. Tapi biasa kebanyakan dipakainya pakai lam aja. Belum berarti pakainya lam. Kebanyakan pemakainya lam. Kita lama itu jarang pernah terdengar. Oke, tapi artinya tetap belum. Belum. Tidak atau belum. Kita lanjut dulu di sini ada sin sama saufa. Itu udah kita jelaskan kemarin sama qad kita udah jelaskan masuk di sini. Di sini yang syarat itu kita lewat dulu. Oke, karena pembahasannya perlu ini. Di sini ada isim yang masuk di fi'il dan isim. Isim yang
sebuah kata huruf yang masuk di isim dan fi'il. Ada salah satunya huruf atof. Huruf atof itu salah satu dari tawabi. Tawabi itu kalau di dalam bahasa Arab artinya dia mengikuti harokat sebelumnya. Dia mengikuti harokat sebelum. Tawabi. Atof. Wa. Wa itu artinya apa? Dan. Oke. Kita buka fi'ilnya. Wa. Wa. Oke. Ya jelisu. Ya jelisu. Apa artinya ya jelisu? Duduk. Dia Duduk. Kasih orang yang melakukannya. Sedang duduk. Ya jelisu. Siapa yang ya jelisu? Dia laki-laki. Dia laki-laki. Ya, ya jelisu. Kasih sedang fiilnya, kasih fa'ilnya yang mengerjakannya. Ya jelisu, siapa yang ya jelisu di sini? Muhammad. Ya jelisu Muhammad wa Ahmad. Ya jelisu Muhammad wa Ahmad. Wa-nya di situ waw apa namanya wawul atof. Wawul atof itu kalau secara definisi artinya sambung, penyambung. Conjunction. Oke? Wa. Ya jelisu Muhammad wa Ahmad. Jadi kalau wa itu termasuk ishtirok atau adanya persatuan. Oke? Tadi dia bilang bisa masuk di isim dan bisa masuk di fi'il. Oke? Coba kita misalnya Muhammad makan dan minum. Muhammadun ya'kulu wa yashrabu. Ya'kulu wa yashrabu. Ya'kulu wa yashrabu. Oke, bisa ya? Muhammadun minum dan tidur. Muhammadun banyak. Muhammadun yashrabu wa yanam. Malah bisa gede-gede anaknya kalau apa ya minimal yang kemarin gitu. Enggak lah, kemarin kan segini. Tapi di situ kalau wa itu menunjukkan pekerjaan itu di dalam satu waktu. Pekerjaannya di dalam satu waktu. Oke? Makan dan minum. Kira-kira pas nggak kalau pakai wa? Nanti ada penjelasan ini. Pas Ustaz. Oke? Wa itu artinya ini. Wa itu artinya suatu pekerjaan dilakukan dalam satu waktu. Ada fa. Ada fa di sini. Selanjutnya fa. Fa itu artinya kemudian. Oke? Fa artinya kemudian. Oke, kita masuk ke contohnya. Kalau maka bisa diartikan maka bisa, Ustaz. Apa? Kalau diartikan maka. Maka yang mana? Fa. Fa itu kalau artinya maka, itu dia termasuknya ke harfu nasbin yang di atas tadi. Oke? Harfu nasbin yang masuk ke yang di atas tadi. Fa itu bisa juga diartikan maka. Di sini dia diartikan maka juga bisa. Jadi kalau fa itu kalau wa tadi kan suatu pekerjaan dilakukan di dalam satu waktu. Kalau fa itu suatu pekerjaan dilakukan berurutan, dilakukan berurutan, tapi dia jeda waktunya sebentar. Iya. Oke, bedanya. Perhatikan di sini. Baik. Perhatikan di sini di fi'il. Fa, oke. Contoh misalnya datang dan pergi, Ustaz. Datang dan pergi, coba. Ya'ti. Dakhala misalnya, dakhala. Ada misalnya, ada di sini. Ada ya'udu. Apa artinya ada ya'udu? Kembali. Ya'udu Muhammad. Dia kembali. Kalau saya bilang ya'udu Muhammad wa Ahmad, artinya apa? Muhammad dan Ahmad. Muhammad dan Ahmad kembali di dalam satu waktu bersamaan, kembali bersamaan. Oke. Kalau saya bilang ya'udu Muhammad fa Ahmad, artinya apa? Kembali Muhammad dan Muhammad kembali kemudian Ahmad datang. Setelah itu setelah Ahmad, setelah Muhammad datang Muhammad, kemudian datang Muhammad. Tapi dalam waktu tidak bersamaan. Tapi waktunya tidak panjang. Oke? Paham? Tidak panjang berapa menit atau berapa
atau hari itu kan Ustaz? Apa? Waktu sedikit itu dalam waktu sebentar itu hitungannya apa Ustaz? Setengah Sebentar. jam atau Jadi nanti ada bedanya, ada fa, ada summa. Ada fa sama summa. Jadi fa ini dia berurutan, datangnya berurutan. Jadi Muhammad, kemudian Ahmad kembali dalam waktu yang sebentar. Oke? Fa di situ. Paham? Paham. Oke. Paham tuh. Selanjutnya ada summa. Ada summa. Summa di sini artinya kemudian itu sama arti dengan fa. Cuma kalau summa ini dia waktunya agak lama, agak jauh waktunya. Oke. Ya'udu Muhammadun tsumma Ahmad. Muhammad kembali, kemudian Ahmad kembali. Tapi di dalam waktu yang agak lama. Ada jeda yang agak lama. Tsumma Ahmad. Ya'udu Muhammad tsumma Ahmad. Oke? Paham? Insyaallah. Oke. Paham Ustaz. Oke. Kita di sini kita lanjut. kalau perbedaan waktunya 1 jam itu pakai summa atau pakai fa? Kira-kira waktunya pakai summa apa pakai fa? Pakai summa. Summa. Jadi kalau fa itu dia lebih ke ada urutan. Misalnya absen. Absen Muhammad fa Ahmad. Kashful hudur itu absen. Ismu kashful hudur Ahmad fa Muhammad. Kemudian Muhammad. Oke, kemudian. Jadi kalau fa itu kalau 1 jam berarti summa aja, pakai summa yang lebih ini ya. Pas. Oke. Fa itu hampir bersamaan. Iya, seperti itu. Ada au. Au itu memilih sesuatu. Au itu untuk memilih sesuatu. Atau artinya. Au itu artinya atau. Oke. Ada am. Am itu artinya, sebentar saya di sini. Saya biasanya ini apa? Menyiapkan pelajaran berbahasa sebentar. Kalau au itu kan ini pilihan. Oke? Kalau au atau. Am juga artinya atau. Am artinya atau sebentar. Coba. Makan minta sama Kak Firman. Oke. Am itu sama artinya. Am itu sama. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'min. Oke. Sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum. Sama artinya. Am. Cuma am pemakaiannya nggak banyak. Oke. Kita pakai au aja. Au itu atau. Tulis artinya ya. Au atau fa itu maka, cuma kemudian sama kemudian atau maka, cuma bedanya kalau fa itu waktunya sebentar, kalau summa waktunya lama. Summa lama. Tidak durasi. Oke. Ada hatta kita lewat dulu karena ini bertabrakan sama yang ini. Ada bal. Bal itu artinya tetapi. Oke. Bal itu artinya tetapi. Di sini ada contohnya. Cuma di ini dengarkan aja, kalau nggak terlalu bisa bacanya, dengarkan aja. Contoh misalnya, saya tidak minum kopi, tetapi teh. Jadi bal itu tetapi. Jadi kalian memilih satu pekerjaan yang setelahnya. La asyrabul qahwah. Saya tidak meminum kopi. Bal asyai. Berarti kamu minum apa itu? Minum teh berarti. Oke? Oke. Misalnya ada yang nawarin kopi. Afwan. La asyrabul qahwa. Bal asyai. Tapi syai itu teh. Bal asyrabu syai. Oke. Bal asyrabu Kalau bal dengan lakin bedanya apa, Ustaz? Bal dengan lakin. Lakin sama bal itu hampir sama maknanya. Itu dia meniadakan yang pertama. Oke? La asyrabul qahwa. Lakin asyai. Tetapi teh. Kayak gitu. Bal sama lakin itu sama.
Oke, la sama imma nanti kita ini pembahasannya agak ini. Berarti kita wa, fa, au, summa, bal sama lakin. Oke. Ini agak ini mungkin agak kesulitan kalian yang huruf ini. Oke. Jadi yang ini yang nasab sama jazm masuk di fi'il mudhari. Di sini yang masuk di isim sama fi'il itu atof sama istifham. Istifham itu kata tanya. Mata, aina, nanti ada pembahasannya. Oke? Istifham. Oke, besok nanti kita belajar ini. Nanti kita belajar fi'il madhi dan fi'il mudhari dan amr. Fi'il mudhari, madhi, mudhari dan amr. Kita sekarang tanya jawab dulu. Angkat tangan dulu, nanti saya jawab. Silakan yang mau bertanya. Kak, udah gitu. Anu Ustaz, di kelas Nggak usah tidur. Nanti ngomong. Yusnani. Oh, siapa itu? Sofia atau siapa tadi yang tadi? Anu Ustaz. Tafadhol. Bisa. Penggunaan kata au Ustaz sama am. Penggunaan kata au. Di mana Ustaz? Huruf atos. Gimana? Au sama am Ustaz. Au sama am. Am itu sama artinya. Am itu misalnya yang tadi saya bilang. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kamu memberikan peringatan atau artinya atau juga. Am sama au itu sama artinya sebetulnya. Artinya atau kalau di dalam bahasa Indonesia. Cuma kalau dalam bahasa Arab artinya itu persamaan. Pakainya au aja. Au sama am itu nggak jauh beda artinya. Asyrabu syai au qahwah. Berarti saya kadang makan minum kopi atau minum teh. Oke? Ayo coba tanya lagi. Aiman. Antara au sama am itu penggunaannya gak ada perbedaan dalam jumlah. Tidak ada perbedaan sebetulnya. Artinya atau sama. Ada ciri-ciri kalimat yang begini. Kalau saya bilang asyrabu syai am qahwa. Saya minum teh atau kopi. Tapi kamu itu sama, minum teh sama kopi berarti. Oke? Asyrabu syai am al-qahwa. Tapi kalau saya bilang asyrabu syai al qahwa, salah satunya aja. Kayak gitu artinya. Uswa. Iya, Ustadz ini besok kan libur ya Ustadz. Ada tugas nggak Ustadz terkait materi yang sudah-sudah biar kitanya makin paham gitu Ustadz? Buatkan yang mau aja ya. Buatkan jumlah dari harfu nasbin. Oke. Buatkan jumlah dari harfu nasbin. Buatkan jumlah dari harfu nasbin sama harfu atof tadi. Harfu jazmin, harfu nasbin sama huruful atof. Nanti ditulis aja Ustaz. Oke, nanti saya atau kalian baca aja Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an sendiri. Istifadah sendiri aja. Baca Al-Qur'an. Oke. Cari yang mana sih huruf atof atau huruf jazm atau huruf nasab yang ada di dalam Al-Qur'an. Kalian fotokan, kirim di grup. Fotokan, kirim di grup. Atau nanti saya kirim aja deh. Nanti saya kirim ini. Nanti saya kirim Nanti saya kirim tugasnya. Saya buat dulu malam ini. Oke? Ya. Ana Ustaz. Biar nggak kesulitan. Iya. Siapa tadi? Anak. Khadijah. Ana mau tanya nih Ustaz. Di kitab Ratib itu Ratibul Haddad itu yang sering Ana dengar itu ada kalimat wa ayyu'idu alaihim min gitu ya. Wa ayyu'idu alaihim min hizmi pokoknya kalimatnya wa ayyu'idu. Padahal di situ ada kata an yang menyebabkan harusnya nasab itu. Apa boleh dirubah apa enggak ketika kita itu domirnya. Itu domirnya. Kalau domirnya waw, ayyu'idu, kalau yu'idu harusnya yu'iduna. Dihilangkan domirnya. Jadi an yu'idu.
Jadi nggak semua. Karena saya belum menjelaskan domir di dalam fi'il. Nanti yang pertemuan selanjutnya kita belajar domir yang masuk di fi'il. Oke? Domir hum kayaknya. Jadi hum, karena hum, domir hum, harusnya kan yu'iduna, nunnya dihilangkan, jadi an yu'idu. Kayak gitu. Enggak, ini enggak panjang sih Tad. Wa ay yu'idu. Wa ay yu'idu. Kalau nggak panjang berarti harusnya wa an yu'ida harusnya. Nah, itu. Harusnya kita rubah ya tadi ya. Wa ay Harusnya an yu'ida. yu'ida ya. Oke, Kalau dia Tad. tidak panjang. Terus ini Tad, kemarin yang saya usulkan itu sebenarnya lebih efektif tuh kalau misalnya kita itu belajar sambil ngobrol gitu ya bareng kawan-kawan, itu bagus sekali menurut saya Ustaz. Besok pagi kita di itu kan ada ini, ada di dalam di dalam WA itu ada chat ini ya, chat suara gitu ya. Iya. Apa sih namanya? Apa sih? VN. Bukan VN namanya. Voice note. Ya, voice note kan. Tapi bisa Enggak, bicara. tapi kayak nelpon gitu, kayak ngobrol gitu, kayak ngobrol di HP. Voice note kepanjangannya VN. Sama aja. Panggilan grup. Call group, bukan call group, tapi dia ngobrol di dalam ini. Jadi nanti orang bisa gabung ke situ. Iya. Nanti jam berapa besok ya? Jam 9 atau menjelang sore juga nggak apa-apa. Menjelang sore jam 5 atau jam 4 misalnya. Nanti saya buka ini salurannya. Masalahnya beda waktunya. Beda, oh ya, sore beda. Di situ, malam di sini. Saya di sini baru beres subuh itu di sana di Indonesia jam 9, jam 8. Udah siang. Udah agak siang. Jam 9 Ustaz, kalau Ustaz beda dengan Indonesia. Jam 9 pagi berarti ya? Enak pagi sih sebetulnya. Ya, Oke, pagi aja. nanti besok pagi. Nanti kita buka siaran di dalam ini, di dalam chat. Nah, ada lagi? Jam berapa? Jam 9. Jam 9. Topiknya apa, Ustaz? Awam. Nah, Ustaz, ini soal Ustaz. Tafadhal. Kaifa istikhdam fa Ustaz? Fa. Hunakal farq. Apa ada syaratnya? Hunakal farq baina fa wa summa. Fa wa summa. Kalau menunjukkan tartib, karena fa itu banyak ya, ada fa nasab, ada fa ini. Cuma kalau menunjukkan tartib, fa namanya fa atau. Kalau dia menunjukkan urutan, pakainya itu berarti pakai fa. Kalau urutannya dia nggak berjauhan. Dalam rentang waktu nggak berjauhan. Misalnya kasful hudur atau kasful hudur itu absen awab fa tauhid misalnya. Setelah awab tauhid. Setelah artinya. Kalau summa itu ada jeda waktu. Di dalam Al-Quran banyak summa. Misalnya di dalam ayat misalnya. Summa sabila yassara. Summa amatahu fa akbaro. Kan summa amatahu artinya kan mewafatkan, mematikan, amatahu fa akbaro. Maka dimasukkan ke kubur. Nggak mungkin langsung dimasukkan ke kubur. Oke? Summa sabila yassara. Lalu jalannya dimudahkan. Oke? Kayak gitu. Summa itu dia ada jeda waktunya. Mafhum Ustaz, mafhum. Hanifah. Syukran Ustaz. Apa? Penggunaan lan yadhhaba sama lam yadhhab kapan Ustaz? Kalau lan itu terjadi ini di masa depan, yang akan terjadi di masa depan. Yang akan terjadi lan tidak akan terjadi tapi di masa depan. Kalau lam itu kejadiannya sudah terjadi di masa lalu. Ada kaitannya dengan sekarang atau sudah terjadi itu. Oke? Kalau kita bilang lan yadhhaba al-ustad. Lan yadhhaba ustad. Ustad tidak akan berangkat bilangnya. Tidak akan berangkat. Oke? Kalau kita bilang lam yadhhab al-ustad. Oke, lam yadhhab al-ustad. Kita udah tahu ustad itu dari kemarin atau dari yang lalu dia belum berangkat sampai sekarang. Kayak gitu. Oke? Sama arti peniadaan juga. Lan sama lam. Oke? Paham? Belum, Ustaz. Insyaallah. Pokoknya lan sama lam. Kalau lan tidak akan, kalau lam artinya belum. Kalau belum itu kan sesuatu yang udah terjadi. Yang udah terjadi dan ada kaitannya. Kalau lan tidak akan sama sekali. Sebelumnya istifham
Di apa? ayat ini tadi Ustaz, lam yalid wa lam yulad, lamnya artinya tidak, belum. Itu kan Artinya situ tidak. tidak. Kalau artinya tidak di situ. Kalau alam gitu Ustaz, kalau di Al-Quran kan namanya tuh alam Alam nutfatan nashrah laka sadra. Alam taro itu A-nya istifham. Betul. Alam taro. Apakah kalian belum melihat? Alam taro. Udah terjadi di masa lalu. Dan tidak akan terjadi lagi di masa sekarang. Okay. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil. Alam aqul lakum Alam inni a'lamu ghaibas. Ada juga lama di Al-Quran. Lama misalnya apa? Lama ya'tihi apa saya lupa. Walamma aman apa siapa yang ininya apa ayatnya? Walamma ya'lamillah. Walamma ya'lamillah. Oke, di sini nanti saya cari contoh. Lagi Hanifah, tadi Hanifah udah belum Hanifah? Halo Sa, Aiman Sa. Sebentar. Fitri. Sebentar Aiman. Ya. Jazm tadi apa, Ustaz? Jazm itu dia huruf yang disukunkan akhirannya. Jazm disukunkan akhirannya. Kalau dia akhirannya dhammah disukunkan. Oke. Nanti kita belajar perubahan fi'il karena itu penting ya, karena perubahan fi'il di dalam domir itu sangat penting. Jazm sukun, kalau nasab fathah. Kalau marfu dhammah. Ardiani belum, ayo. Nah, Ustaz. Tadi kan ada apa nasbih ya, apa sih? Ada atos, ada nasbin ya. Nah, kalau nasbin itu yang bagaimana, Ustaz? Kalau nasbin itu mansub, yang fathah. Fathah ya, mansub. Kalau atof, dia mengikuti harokat sebelumnya. Kalau contoh di Al-Quran yang nasbin gimana, Tad? Salah satu, Tad. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, atau likai la ya'lam itu likai la ya'lam Allah. Sebentar. Apa ya? Contoh La yadriba masalan ma ba'udah. Apa? La yadriba masalan ma ba'udah. Lan fawqaha. La yadriba masalan ma lan yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Itu lan ya? Lan yadriba masalan ma ba'udatan. An di situ, an bukan lan. Ayadriba masalan. An yadriba masalan. An yadriba masalan. Ayadriba masalan ma ba'udatan. An yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Ma fawqaha. Walan tajida min dunihi multahada. Walan Walan tajida min dunihi multahada. Okay. Walan tajida min dunihi mumtaz. Walan tajida min dunihi multahada. Kalau lam yalid walam yulad itu lam. Lam yalid majzum. Lam yalid majzum, jazm disukunkan. Lam yalid walam yulad. Oke. Siapa tadi lagi? Uswan. Ya, mau nanya Ustadz, tadi kan ada kata-kata fauqo. Nah, saya ingat kalau fauqo sama ala itu kan sama-sama di atas ya Ustadz. Artinya, ada perbedaan buat penggunaannya nggak Ustadz? Kalau ala itu di atas menempel. Cuma fauqo dan ala kalau sudah ke sini dia sama aja artinya. Kalau ala di atas menempel. Atau ala itu di atas, ala itu di atas. Kalau fauqo itu sama juga artinya di atas. Cuma hukumnya aja mungkin di ini kan. Oke? Syukuran Ustaz. Aiman. Ya Sat, Afwan Sat, masa kemarin Sat. Itu kan anak kemarin udah kirim, cuma anak hapus karena anak masih awam Sat penggunaan Zoom. Jadi dia agak cepat gitu Sat ngomongnya. Jadi anak hapus lagi Sat. Itu boleh nyusul kan Sat? Nyusul boleh, kirim lagi aja. Berarti kalau ada tugas dia nggak cepat gitu kan Sat. Yang penting selesai gitu Sat. Iya. Yang penting dikirim aja. Kan ini terakhir karena kita udah beda materi nanti. Oh. Jadi muhadasah
itu kita perlu kaidahnya dulu. Nanti kita setelah tahu kaidahnya, nanti kita muhadasah. Kosakata, kaidah, muhadasah. Cuma kalau untuk ini kita muhadasah banyak muhadasah aja. Oke. Nanti saya kirim tugasnya malam ini. Nanti saya kirim tugasnya untuk apa? Saya kirim tugas untuk minggu ini. Nanti saya buat dulu. Nanti agak telat mungkin ya, atau besok pagi atau malam ini. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan lagi di grup aja. Tanyakan di grup. Ya, tanyakan di grup. Tanyakan di grup. Terima kasih.